Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia-Nya, limpahan nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan kedua nikmat ini, alhamdulillah sampai detik ini kita masih percaya dengan kalimat la ilaha illallah. Dan karena kedua nikmat ini pula kita tidak termasuk golongan orang-orang yang al-maghdub alaihim waladdallin. Tidak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para istri-istri beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat. Insyaallah kita akan membahas tentang makharijul huruf. Sebelum kita memasuki tentang bahasan pembagian-pembagian makharijul huruf, ada baiknya kita mengetahui apa itu makharijul huruf. Mungkin di antara kita masih banyak yang belum paham apa sih makharijul huruf. Makharijul huruf terdiri dari dua suku kata, al-makharij dan al-huruf. Al-makharij adalah jamak dari makhraj yang memiliki arti tempat-tempat keluar. Tempat-tempat keluar apa? Al-huruf. Al-huruf sendiri jamak dari harfun yang berarti huruf. Jadi makharijul huruf memiliki arti tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Kemudian timbul pertanyaan, apa sih manfaat mempelajari makharijul huruf? Apa sih tujuan mempelajari makharijul huruf? Di sini saya akan menjelaskan makharijul huruf atau mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf itu adalah landasan awal. Mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah adalah modal awal bagi setiap kaum muslimin. Karena syariat telah mewajibkan kepada setiap kaum muslimin agar membaca Al-Quran. Minimal di dalam sholat kita pasti membaca Al-Quran. Nah, dengan mempelajari makharijul huruf, insya Allah kita akan terhindar daripada kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Entah itu kesalahan ringan ataupun kesalahan yang fatal. Maksud daripada kesalahan fatal adalah kesalahan yang dapat merubah arti sesungguhnya daripada isi Al-Quran. Contoh, ketika seseorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi ketika seseorang membaca huruf H menjadi huruf H, artinya berubah menjadi celakalah bagi Allah. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah, kita berusaha memperbaiki diri kita dengan mempelajari makharijul huruf agar kita terhindar daripada kesalahan yang dapat merubah arti dari Al-Quran. Dengan terus berlatih, insya Allah kita akan bisa membaca Al-Quran sebagaimana diturunkannya. Namun, saya ingin mengingatkan kepada segenap kaum muslimin seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, janganlah bersikap berlebihan terhadap tajwid. Karena ada sebagian orang yang berlebihan dalam permasalahan tajwid, permasalahan mad, permasalahan pengucapan huruf, permasalahan irama. Mereka sibuk memperindah bacaan Al-Qur'annya,
Mereka sibuk mempelajari irama-irama, nada-nada membaca Al-Quran sampai lupa kepada tujuan utama membaca Al-Quran, yaitu mentadabburi maknanya, menghayati maknanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula sebaliknya. Jangan sampai kita meremehkan ilmu tajwid. Sampai ada yang berkata, Allah juga paham. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja Allah paham. Benar, Allah paham. Allah tahu ente belajar apa enggak. Allah tahu ente berusaha apa enggak. Ente udah berusaha semampu ente mempelajari tajwid, memperbaiki bacaan, tapi bacaan Al-Quran ente masih salah-salah. Itu lain soal. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Seseorang yang sudah bersungguh-sungguh mempelajari tajwid, memperbaiki bacaannya, seseorang yang sudah berusaha semampunya untuk memperbaiki lisannya, mempelajari makhorijul huruf, tapi ia tetap tidak bisa membaca dengan baik dan benar, itu berbeda dengan orang yang tidak bisa baca, bacaannya rusak, tapi nggak mau belajar, nggak mau memperbaiki diri. Karena ada kaidah yang mengatakan, walaysa wajib bila iqtidar wala muharram ma'a idtirar. Tidak ada kewajiban bagi yang tidak mampu, dan tidak diharamkan di saat darurat. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tolong digarisbawahi, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, bukan semau kalian. Maka sepantasnya bagi kita agar kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari tajwid, agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan bacaan Al-Quran yang dapat merubah arti dari Al-Quran itu sendiri. Tayyib, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.